Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Oceanografi 3 yang terdiri dari Bayu Ari Pratama, Gilbert Andra Sinaga, Mas Muhammad, Syahrul Ramadan, Bagus Rizky, dan Ganesh Jatu Maharsi. Hubungan termoklin, haloklin, dan piknoklin terhadap ekosistem laut. Termoklin. Termoklin adalah daerah dengan lapisan air tipis yang memiliki penurunan suhu secara drastis. Pada umumnya, termoklin ini terjadi pada kedalaman 200 meter hingga 1000 meter. Termoklin terdiri atas 3 bagian, yaitu epilimnion, metalimnion, dan hipolimnion. Epilimnion adalah bagian atau lapisan yang terletak pada kolom air permukaan, memiliki suhu hangat, serta pencampuran air yang stabil. Kemudian metalimnion merupakan bagian atau kolom air yang mempunyai suhu vertikal yang relatif tinggi. Hipolimnion adalah kolom air bagian bawah yang memiliki suhu lebih dingin serta tidak memiliki campuran dan densitas yang tinggi. Menurut Tom Zak tahun 2000, menjelaskan bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan kedalaman lapisan termoklin yaitu arus, upwelling, downwelling, material padatan tersuspensi, posisi lintang, curah hujan, dan variabilitas iklim global, seperti El Nino dan La Nina. Termoklin memiliki arti penting bagi perikanan tangkap, khususnya untuk menangkap ikan tuna. Di Samudra Hindia sendiri, ikan tuna khususnya jenis Big Eye banyak tertangkap di lapisan termoklin dan bawah termoklin. Nilai absolut gradian penurunan temperatur vertikal pada lapisan termoklin standar atau untuk daerah Samudra Hindia adalah lebih besar atau sama dengan 0,05 derajat Celcius per meter. Ini bisa diperhatikan, lapisan termoklin itu adalah lapisan di mana suhu dalam air laut itu mengalami penurunan secara drastis. Ini digambarkan pada kedalaman 200 meter hingga 1000 meter. Dilihat ini grafiknya penurunan suhu yang cukup drastis terjadi di sini. Lanjut. Haloklin. Haloklin adalah lapisan vertikal di laut di mana kadar salinitas berubah dengan cepat. Perubahan salinitas ini akan mempengaruhi kepadatan air sehingga lapisan air berfungsi sebagai dinding pemisah antara air laut dan air tawar. Terjadi pada kedalaman 100 meter hingga 900 meter. Memiliki kepadatan yang lebih besar dari air tawar karena air laut memiliki salinitas yang lebih tinggi. Hal ini membuat air asin atau air laut memiliki berat jenis yang juga lebih besar. Ketika jenis air ini akan bertemu, lapisan haloklin akan membuat lapisan haloklin yang berfungsi menjadi pemisah antara keduanya. Peristiwa haloklin terjadi di bagian-bagian laut dan gua-gua air yang terhubung ke laut seperti Laut Dua Warna dan gua bawah air, salah satunya yang bernama Cenote Angelita. Untuk Laut Dua Warna yang terjadi di Madura disebabkan oleh perubahan suhu, salinitas, dan juga kerapatan airnya. Pada Cenote Angelita ini terbentuk akibat runtuhnya atap gua yang berdiameter 30 meter. Kedalaman maksimum cenote mencapai 60 meter. Cenote ini berada di wilayah hutan lebat yang memiliki keanekaragaman jenis flora dan fauna yang cukup komplit dan sering dijumpai ikut adanya potongan-potongan batang, dahan, dan ranting yang jatuh dan terbenam ke dasar gua. Perbatasan antara air asin dan air tawar berbeda pada kedalaman sekitar
33 meter. Air tawar ini disebabkan oleh curah hujan yang tinggi. Salinitas pada kedalaman ini umumnya semakin tinggi karena di dasar laut terjadi pengendapan zat-zat yang jatuh dari permukaan atau sisa-sisa organisme laut. Berikut adalah foto dari kiri itu laut dua warna di Madura dan kanan gua bawah air di Senot Angelita. Bisa diperhatikan ya, ini banyak dahan yang terjatuh, yang tenggelam karena tadi adanya longsor. Yang terakhir yaitu Pycnocline. Pycnocline merupakan daerah di mana terjadi kenaikan densitas berdasarkan meningkatnya kedalaman. Semakin menuju ke daerah ekuator atau ke khatulistiwa tengah itu, maka lapisan Pycnocline akan semakin menuju permukaan, dan semakin menuju ke kutub, lapisan Pycnocline akan semakin dalam. Suatu arus tekanan samudra dihasilkan oleh kekuatan seperti patahan ombak, temperatur, angin, efek Coriolis, dan pasang disebabkan oleh tarikan gravitasi dari bulan dan matahari. Pycnocline ini sendiri terjadi pada kedalaman 100 meter dan semakin dalam lagi. Pycnocline terletak di antara lapisan campuran dan lapisan dalam. Adalah tempat kerapatan air meningkat pesat seiring dengan kedalaman karena perubahan suhu dan atau salinitas. Ya, bisa diperhatikan ini di daerah ekuator, Pycnocline ini semakin ke atas atau dimulai di kedalaman sekitar 200 atau 100 hingga ke 700, 600, 700. Sedangkan di Greenland dan Antartika, lapisan Pycnocline ini hampir tidak ada ya. Jadi langsung ke deep layer atau lebih ke kerapatan yang lebih kerapatan yang lebih rapat seperti itu. Cukup sekian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.